Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Hari ini kita sengaja Zoom dengan harapan mereka yang bekerja masih bisa ikut kuliah. Kita memberikan akses kemudahan buat mahasiswa yang sibuk, yang sambil kerja dan kuliah, kuliah sambil kerja, sehingga masing-masing tetap bisa menerima materi dari saya. Karena itu, mari kita awal dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan betul-betul manfaat dan barokah ilmu kita. Ini tadi saya baru ceramah di Polda Jawa Timur. Kebetulan salah satu di antara takmir itu bilang baru bercerita ada lulusan dari Unsur di Surabaya 5 tahun yang lalu. Begitu lulus ada tes CPNS langsung lulus. Artinya apa? Itu adalah bagian dari ilmu yang manfaat dan barokah. Apa itu manfaat dan barokah? Setelah lulus menimbulkan mendapatkan kebajikan-kebaikan tentu dari pekerjaan yang diterima itu mudah-mudahan mengantarkan untuk bahagia sejahtera. Karena itu mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa menyelimuti kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekaligus tolong yang lain ya, yang lain untuk dihubungi, kita ini kuliah ya, kita kuliah dihubungi dan ini saya rekam. Hari ini kita akan melanjutkan. Mbak Risma, dibuka video Mbak, videonya Mbak Risma Alimatuz Zuhriyah. Mbak Risma, videonya dibuka Mbak, dibuka. Oke. Nah, gini kan kelihatan cantiknya gini nih. Ya, kelihatan cantiknya. Cantik apa jelek Mbak Risma? Ya, gini kan kelihatan. Saya share saya share screen ya materi kita hari ini dan nanti untuk seperti biasa, eh untuk pelaksanaan apa itu? Pelaksanaan UTS kapan? UTS-nya kapan? Barangkali ada informasi dilaksanakan tanggal berapa UTS-nya? Masih belum ada informasi. Masih belum ada informasi. Ya, Iya, Pak. kita akan membahas berkaitan dengan ini ya, yang kemarin sebentar. Bentar. Saya share ya. Ini. Hari ini materi kita adalah capaian mata kuliah yang ke-6 dan ke-7. Ke-6 ke-7. Jadi saya bertebal lagi bahwa inti tafsir dan tafsir ahkam, inti dari atau substansi dari tafsir itu adalah menjelaskan, mengeluarkan istinbat hukum. Saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka tentu ayat-ayat Al-Quran ada ayat ahkam, ada ayat yang bukan ahkam. Saat kita ketemu dengan ayat ahkam, sekali lagi, saat kita ketemu dengan ayat ahkam, maka di situ ayat ahkam itu perlu dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Yang pertama, pahami kosakatanya. Yang kedua, pahami rangkaian ayat itu. Yang ketiga, pahami makna secara implisitnya. Implisit itu adalah makna yang terkandung. Saat memahami makna yang terkandung, maka apa yang perlu diketahui? Asbabun nuzulnya. Sebab-sebab diturunkan ayat itu apa begitu. Kemudian kandungan makna. Supaya lebih jelas lagi, ini ada
munasabatul ayat, hubungan ayat ini dengan ayat yang lain bagaimana, kemudian bagaimana dengan penjelasan Rasulullah. Sehingga ini kemudian akan dapat dijelaskan dan dikeluarkan istimbat hukumnya. Apa itu istimbat? Menggali nilai-nilai hukumnya. Sehingga tafsir ini fungsinya adalah untuk itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan tafsir ahkam? Menafsirkan yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Ditafsirkan dengan berbagai kaidah yang ada. Maka kaidah-kaidah yang ada apa? Di antaranya adalah apa? Qawaidul fiqhiyah. Ada qawaidnya, ada piranti-piranti perangkat ilmu yang lain. Kalau untuk memahami perkata, maka harus menguasai nahwu sorofnya, mengetahui balaghahnya, mengetahui batik maniknya, dan perangkat-perangkat keilmuan yang lainnya. Sehingga dengan begitu, dengan kaidah-kaidah yang ada, maka kemudian bisa mengambil ayat itu, kemudian diistinbat hukumnya. Kemudian di dalam Al-Quran, ini terdapat ratusan, bahkan ribuan lebih ayat hukum. Yang itu mengisyaratkan bahwa betapa seriusnya perhatian kitab suci Al-Quran terhadap persoalan-persoalan hukum, terutama hal yang menyangkut norma hukum dasar yang bersifat umum. Nah, norma hukum yang bersifat umum lah ini kemudian digali melalui tafsir itu. Sehingga dari ayat-ayat itu akan muncul beberapa tafsir. Yang pertama adalah tafsir riwayah yang sering disebut dengan tafsir nakal atau tafsir bil maksur, yaitu tafsir Al-Quran bil maksur. Tafsir Al-Quran dengan bil maksur itu adalah tafsir yang menggunakan tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, dan tentu ada keterkaitannya ketika menggali nilai hukum itu. Terus bagaimana menafsirkan tafsir riwayah ini? Penafsiran jenis ini adalah dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang sesuai tentu, misalkan, ketika membahas ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka di saat menafsirkan ini, hubungannya di mana? Dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka ini ada munasabatul ayat, hubungan keterkaitan ayat ini dengan ayat yang lain. Misalkan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul. Mereka bertanya tentang apa? Anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dengan judi. Kul fihima ismun kabirun min naf'ihima. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat keduanya. Maka hubungannya dengan apa? Muncul lagi wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Janganlah engkau dekat dengan sholat sementara kamu dalam posisi mabuk. Hubungan ayat lagi ada ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Bahwa khamr, judi, ansab, ansab itu mengundi nasib, azlam dengan peruntungan, itu adalah perbuatan keji min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Maka di situ fajtanibu, maka jauhilah. Nah, fajtanibu ini berarti siapapun yang melakukan haram hukumnya. Hubungannya dengan ayat yang lain kenapa? Nah, itulah yang kemudian terkandung makna menafsirkan ayat Al-Quran dengan nas Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kalau kemudian itu ayat ini kemudian dijelaskan Nabi, diterimalah oleh sahabat. Seperti
tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Itu adalah tafsir ayat Al-Quran dijelaskan dengan nas dari sunnah. Dan inilah salah satu fungsi dari hadis atau as-sunnah itu yang digunakan untuk menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran itu disebut dengan menafsirkan Al-Quran. Yang kedua adalah tafsir diroyah. Apa itu tafsir diroyah? Tafsir birro'yi. Tafsir yang menggunakan pendapat, menggunakan akal. Tafsir diroyah atau tafsir birro'yi ini adalah tafsir dengan menggunakan ijtihad, menggunakan akal. Sekali lagi, tafsir birro'yi ini adalah tafsir dengan menggunakan akal. Tafsir diroyah ini masuk dalam kategori tafsir ijtihad. Namun ijtihadnya itu tetap didasarkan pada dalil-dalil yang sahih yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Kaidah yang murni dan tepat itu penting. Bukan menafsirkan Al-Quran berdasarkan hati atau nafsu atau kehendak semata. Jadi menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh dengan nafsu, tidak boleh dengan hati, tidak boleh dengan kehendak, maka tafsirnya itu akan menjadi tafsir sesat menyesatkan. Sehingga walaupun birro'yi, maka tafsir itu tetap mempergunakan nas yang ada. Karena itulah Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah di dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa menafsirkan Al-Quran maka yang utama adalah berdasarkan sunnah, yakni segala perkataan maupun perbuatan Rasulullah dan perbuatan orang lain, yakni sahabat Rasulullah. Yang perbuatan sahabat Rasulullah itu disetujui oleh beliau. Contoh, satu ketika Rasulullah SAW sholat qiyamul lail. Tiba-tiba sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas itu bermakmum. Saat bermakmum, kemudian tangannya Abdullah bin Abbas itu ditarik untuk sejajar. Untuk sejajar dengan Rasulullah. Tapi Abdullah bin Abbas malah mundur. Setelah selesai, kenapa Bas kamu kok mundur? Kok tidak sejajar? Jawabannya, pantaskah aku menyejajarkan diriku dengan engkau? Gitu. Sehingga dengan begitu Rasulullah senyum dan kemudian itu tidak dilarang. Lah, apa yang dilakukan oleh sahabat dan kemudian disetujui oleh Rasulullah ini, walaupun Rasulullah tidak melakukan, walaupun Rasulullah tidak mengucapkan, bersabda, tapi apa yang dilakukan oleh sahabat ini disetujui, maka itu bisa masuk dalam apa? Dalam bagian hadis takririyah yang bisa digunakan untuk apa? Menafsirkan Al-Quran. Dan menurut Buya Hamka, seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu berlawanan dengan sunnah. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ayat hukum tak berpedoman pada sunnah Rasul, maka dia dinyatakan tidak berpedoman pada syariat. Sehingga tafsirannya tidak bisa dibuat menjadi bagian dari tafsir itu. Karena itu tidak berdasarkan pada dan tafsir yang didasarkan pada kehendak yang tidak ada dasarnya. Itulah yang kemudian akan berlawanan dengan Al-Quran. Bisa dilihat di dalam tafsir Al-Azhar juz 1. Karena itulah, walaupun tafsir diroyah, tafsir dengan akal, yang menurut ulama Zamakhsyari, ulama Zamakhsyari adalah ulama yang dulunya adalah ulama Mu'tazilah, tapi kemudian bertaubat jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah setelah sekian lama menjadi menantunya Imam Ghazali. Dia menafsirkan bahwa begini, bahwa menafsir dengan begitu diikuti oleh Imam Ghazali yang menurutnya adalah penafsiran yang berlainan antara tabi'in sahabat untuk menjadi indikasi adanya penafsiran ro'yi atau pemikiran, maka itu menurutnya menafsirkan Al-Quran tidak boleh didasarkan akal semata. Imam Zamakhsyari begini, ini setelah Imam Zamakhsyari mengetahui bahwa akal manusia itu sangat terbatas.
Imam Zamakhsyari menyadari setelah dia disadarkan bahwa akal manusia itu sangat terbatas, maka walaupun secerdas apapun tidak boleh menafsirkan hanya mengandalkan akal semata. Namun begitu, ketika kita tidak mendapatkan dalil, maka akal akan digunakan untuk apa? Dengan menggunakan metodologi kias. Karena itulah syarat untuk menafsirkan terutama tafsir bir-ra'yi agar dapat diterima, maka jelas dia harus dan wajib mengerti bahasa Arab dengan cabang-cabangnya. Sekali lagi, dia wajib memahami bahasa Arab dengan cabang-cabang keilmuannya. Yang kedua, di dalam menafsirkan tidak boleh berbeda atau menyalahi dasar dari hadis, kemudian tidak boleh berkeras pandangan mempertahankan suatu pandangan, kemudian dibelokkan dengan ayat-ayat supaya sesuai dengan golongannya. Artinya apa? Dia sudah masuk di golongan itu. Tapi kemudian ketika menafsirkan dibelokkan supaya untuk mendukung golongannya, itu yang tidak dibolehkan. Karena menafsirkan itu harus tetap netral dalam rangka keilmuan. Dan yang keempat adalah ahli dalam bahasa tempat di mana dia menafsirkan. Karena apa? Dia akan mengoperasionalkan bahasa Al-Quran itu untuk dapat dipraktekkan di lingkungan di mana itu mampu untuk didakwahkan dan ditarbiyahkan. Itu berkaitan dengan syaratnya. Kemudian sekarang bagaimana kita memahami ragam maqasidus syar'i? Ragam maqasidul Quran. Maqasidul Quran dari kata maqasid dari kata mufradnya maqsud, dalam bahasa Arab maksud itu adalah tujuan, maqasid itu adalah beberapa tujuan. Maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan syariah atau tujuan hukum Islam itu. Apa artinya? Ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Siapakah orang mukallaf itu? Orang yang sudah dikenakan hukum untuk melaksanakan hukum. Siapakah orang mukallaf? Yaitu mereka yang baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Ada orang baligh tapi tidak berakal, tidak mukallaf. Kemudian ada orang berakal tapi belum baligh, belum dikenakan itu. Jadi maqasidus syari' itu adalah ketetapan yang berkaitan dengan perbuatan yang membatasi, yang akan mengatur orang-orang mukallaf. Baik itu berupa iqtidha, tuntutan perintah atau larangan, maupun takhyiri, pilihan, maupun berupa wad'i, sebab akibat. Nah, maka inilah yang kemudian ragam maqasidus syar'i. Sebelum kita memahami ragam maqasidus syar'i, maka kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan maqasidus syar'iyah atau maqasidus syariah. Menurut ulama usul fikih adalah hampir sama dengan pengertian secara bahasa, yaitu man'ul mafasid minat dunyan nasi wajal bil masolih. Mencegah kerusakan dari dunia manusia, wajal bil masolih, dan mendatangkan kemaslahatan lahum kepada mereka, wasiyasatid dunya, dan mengendalikan dunia, bil haqqi, dengan kebenaran, wal adli, dengan keadilan, wal khairi, dengan kebaikan, wa tawdihi ma'alimit thoriq, dan menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui, amamal aqli basyari, di hadapan akal manusia. Sehingga maqasidus syar'i itu tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia. Tidak kemudian sesuatu yang di luar nalar atau di luar nurul dan sebagainya. Karena itu menurut Abdul Wahab Khalaf, al maqasidul amli syar'i, tujuan utama, maksudul am, tujuan utama li syar'i, dari syarak, minan tasyri'i lil ahkami, adalah dari menetapkan hukum-hukumnya, wa tahqiqu masalihin nas, dialah adalah menyatakan, mewujudkan kemaslahatan manusia, masalihin nas, mewujudkan kemaslahatan manusia, bi kafalati daruriyah, dengan apa? Dengan memelihara hal-hal yang bersifat daruri, yaitu tidak boleh, tidak mesti ada, daruriyah, daruriyatin, wa tauqidi,
wa tauqiti hayat wa tauqiti hajiyatihim. Apa? Wa tauqiti hajiyatihim, yang bersifat menyempurnakan hal-hal yang bersifat hajiyah atau kebutuhan. Fakul hukmi syar'i, dan setiap hukum-hukum syar'iyah, setiap hukum-hukum syar'iyah, ma qasada bihi illa wahidun min hadis salasah, kecuali itu adalah ditetapkan dengan tujuan yang sangat jelas, min hadis salasah, dan ini ada 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Tatakunu minha masalihin nas. Ketika unsur itu terbentuk untuk apa? Kemaslahatan manusia. Sehingga dengan begitu dipertegas oleh Wahbah Zuhaili di dalam Usulul Fiqh, Fiqhul Islam, memberikan definisi maqasidus syariah itu adalah maqasidus syariati hiya khayatu wa ahzafu allati syuri'at laha au indaha ahkam. Maqasidus syariah itu adalah khayatu, tujuan-tujuan, wa ahzafu atau maksud-maksud yang ingin apa? Yang ingin dicapai oleh syariat, syuri'at laha au indihal ahkam, adalah dicapai hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Fasi dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wal Makarimuha memberikan definisi al-muradu bi maqasidus syariah, yang dimaksud dengan maqasidus syariah adalah hiya khayatu minha, hiya khayatu minha, adalah tujuan maksud wal asrar, dari maksud allati wadu'aha syari', yang diletakkan landasan syariah inda kulli hukmi min ahkamiha, dari rahasia terkandung di dalam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa ulama telah berbeda, Abdullah Ad-Dar'an, bahwa tujuan umum disyariatkan hukum Islam itu adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, adalah dalam rangka menciptakan kemudahan, menghilangkan kesulitan, menyedikitkan beban secara bertahap dalam mensyariatkan hukum. Misalkan tadi ada ayat yang berkaitan dengan khamr tadi, semula ditunjukkan jika ada orang tanya tentang khamr, maka jawablah, katakanlah bahwa khamr itu dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Masih khamr lagi, maka kemudian turun ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan engkau dekat dengan sholat ketika kamu mabuk. Masih kemudian, maka terakhir keputusan setelah secara psikologis kejiwaan sudah siap, maka Allah menurunkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajatanibu. Langsung tegas secara syariat, fajatanibu, jauhilah. Jika melakukannya, maka itu termasuk melakukan amalan perbuatan setan, dan itu haram hukumnya. Dan siapapun yang melanggarnya adalah berdosa. Sementara menurut Syekh Muhammad Hudari Bek disebutkan azas atau prinsip tasyri' Islam dalam Al-Quran yang intinya adalah bertujuan untuk mewujudkan, memelihara kemaslahatan. Sekali lagi, mewujudkan dan memelihara kemaslahatan. Sementara Mustafa Al-Zarqa dalam kitab Fiqhul Islam fi Saubihil Jadid Al-Madkhal Al-Fiqih Al-Am merumuskan maqasidus syariah adalah tujuan hukum adalah satu, membebaskan akal manusia dari belenggu taklid. Yang kedua, mengarahkan kepribadian setiap individu menuju kepribadian yang baik. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk hidup bermasyarakat secara baik dengan memelihara keamanan, menegakkan keadilan, serta menjaga kemerdekaan berpikir dan kemuliaan manusia. Maka dengan begitu, menurut Abu Zahra, ada 3 tujuan pokok maqasidus syariat itu. Sekali lagi, maqasidus syariat, tujuan-tujuan syariat itu ada 3 hal pokok menurut Abu Zahra. Yang pertama adalah tazkiyatun nafas li umatil Islam, adalah mensucikan jiwa bagi umat Islam. Yang kedua adalah al-adalah, menegakkan keadilan di tengah-tengah fi asril a'immah fi wasatil ummah,
adalah menegakkan al-adalah fi wasatil ummah, di tengah-tengah umat. Dan yang ketiga adalah masalihul maslahah hakikiyah, adalah memelihara kemaslahatan yang hakiki. Tiga inilah yang kemudian yang menjadi tujuan utama adanya syariat. Berarti keseluruhan ternyata memelihara dan menjaga jati diri kehidupan manusia. Dan menurut Asy-Syaukani, suatu maslahat dapat disebut maslahat yang hakiki. Sekali lagi, suatu kemaslahatan disebut dengan maslahat yang hakiki dari tujuan yang ketiga tadi, maka paling tidak memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah bersifat daruriyah. Maslahat tersebut mengacu pada pemeliharaan terhadap 5 hal. Pilar itu apa? Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nasl. Bahwa bersifat daruriyah, pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu memelihara agama, iman. Yang kedua, hifdzun nafas, memelihara jiwa ini dari kehancuran. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Dan yang keempat adalah hifdzul akal, menjaga akal. Dan yang kelima adalah hifdzun nasl. Bagaimana dengan hifdzuddin? Hifdzuddin, maka Allah mengutus para utusannya untuk tetap mentauhidkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dalam rangka menjaga agama. Apa itu agama? Agama itu tidak kacau. Memelihara agama adalah supaya kehidupan manusia tidak kacau balau. Kalau sudah kacau balau, kacau dunia, di akhirat mendapat siksa. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, maka walaqad karramna bani Adam. Allah itu sudah memuliakan manusia. Di antaranya adalah tidak boleh wala taqtulu anfusakum khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh jiwa karena takut melarat. Jiwa tetap harus dijaga. Makanya orang yang membunuh secara syariat, hukumannya juga itu termasuk dosa besar. Hukumannya juga berat. Hifdzul mal berarti diantaranya adalah tijarah. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Itu dalam rangka menjaga harta, supaya harta itu betul-betul halal. Kemudian hifdzul akal, Allah mengharamkan khamr, judi, itu juga dalam rangka menyelamatkan akal dari kerusakan. Hifdzun nasl, menjaga keturunan dengan syariat pernikahan, itu dalam rangka menjaga keturunan. Bagaimana tidak jikalau kehidupan ini tidak dijaga, maka tentu akan bingung. Kalau seorang perempuan sedang hamil, kemudian dia setiap hari berhubungan dengan laki-laki yang berbeda-beda, maka ketika hamil dia akan bingung, ini anaknya siapa, bapaknya siapa. Dan itu persis seperti apa yang terjadi era jahiliyah. Sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, kehidupan jahiliyah yang begitu, sehingga ketika perempuan yang berhubungan badan dengan banyak laki-laki itu, maka diundi, atau paling tidak tinggal menunjuk. Kalau kemudian yang ditunjuk menjadi bapaknya, mau tidak mau harus bertanggung jawab atas. Dan itu belum tentu dia yang ditunjuk itu adalah yang menabur benih di dalam rahim perempuan itu. Maka pernikahan itu dalam rangka apa? Hifdzun nasl, menjaga keturunan begitu. Kemudian yang kedua adalah bersifat qat'iyah. Maslahah itu benar-benar terjadi, bukan bersifat perkiraan. Sudah pasti. Bersifat qat'i, tidak dzanni lagi. Dan yang ketiga adalah bersifat kulliyah. Maslahat itu adalah benar-benar bersifat umum, meliputi seluruh, bukan sebagian umat. Jadi itu digunakan dan diterima oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Maka berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, paling tidak ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara. Yang pertama, agama dengan redaksi hifdzuddin, menjaga agama, memelihara agama. Yang kedua, jiwa dengan bahasanya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, akal,
hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, keturunan, hifdzun nasl. Dan yang kelima adalah harta, hifdzul mal. Kelima unsur pokok ini harus diwujudkan dan dipelihara. Dan ini merupakan tujuan utama adanya syariat yang Allah turunkan. Dan hal ini telah disepakati oleh seluruh umat manusia, umat Islam, bahkan seluruh agama itu akan menghargai ini. Dan tadi saya sedang berdiskusi dengan tokoh 5-6 agama di Hotel Tunjungan dalam rangka ini, hifdzun nafas, menjaga jiwa dari apa? Dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN. Dalam rangka apa? Hifdzun nafas dan hifdzul akal, menjaga jiwa dan menjaga akal, secara otomatis akan terjaga keturunan, harta, dan agamanya. Karena orang yang terjerat narkoba itu, tidak akan ada habisnya, dan bisa-bisa juga menghabiskan banyak harta dan memberantakkan rumah tangganya. Karena itulah, maka guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok itu dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama bersifat daruriyat, kebutuhan yang bersifat mendasar bagi kehidupan, yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan kelima ini adalah kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi dan tidak terpelihara, maka keberadaan manusia akan hancur berantakan. Agama ditinggalkan, maka kacau balaulah kehidupan. Akal ditinggalkan, menjadi gila semua. Keturunan ditinggalkan, maka kemudian akan tidak tahu nasabnya. Harta ditinggalkan, maka akan mengalami kelaparan. Dan jiwa ditinggalkan, maka tidak ada kehidupan. Dan ini adalah bersifat daruriyah, mendesak. Yang kedua bersifat hajiat, kebutuhan yang tidak termasuk dalam esensi, tapi dengan terpenuhi kebutuhan ini, seseorang akan terhindar dari kesulitan hidup. Hajiat ini bisa dalam ibadah, adat, muamalah, jinayah. Jual beli itu hajat, kebutuhan. Makanan-makanan, kebutuhan. Jinayat itu juga kebutuhan. Hukum-hukum itu juga kebutuhan. Kita ibadah ini sebagai kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh. Itu kebutuhan hidup. Sekali lagi, itu kebutuhan hidup. Kita berdagang, kita masak, itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu. Dan yang ketiga adalah tahsiniyah, kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seorang dalam masyarakat di hadapan Allah, yaitu akhlak. Karena Rasulullah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Saat ibadah akhlaknya diperbaiki, adat istiadat diperbaiki akhlaknya, muamalah, hubungan perdagangan, hubungan antara manusia diperbaiki, jinayat, hukum pun diperbaiki. Jangan sampai hukum itu diolah sedemikian rupa untuk kepentingan keluarga. Nah, itulah yang kemudian sehingga secara umum maqasidus syariah adalah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dunia akhirat, yang tujuannya adalah tetap terpelihara kemaslahatan manusia dunia akhirat, tetap terpahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah, tetap hukum yang ditaklifkan Allah dapat diwujudkan dan dilaksanakan, dan agar manusia tidak memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah manusia memperturutkan hawa nafsu, gak bahaya tak? Ya bahaya banget. Bahaya enggak Mbak Risma? Kira-kira bahaya enggak Mbak? Tentu bahaya banget. Bahaya banget. Karena itulah yang kemudian syariat yang dibebankan kepada hambanya itu untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, paling tidak ada 3 macam taklif. Yang pertama taklif yang ada di luar kemampuan manusia, berarti taklif itu memahaminya dengan menggunakan hikmah, mengandung kemaslahatan jika mukallaf mampu melaksanakan taklif. Dan ini memahami di luar kemampuan manusia dapat dihubungkan dengan petunjuk yang menimbulkan taklif. Berarti bersifat nakli. Yang kedua taklif di bawah kemampuan. Di bawah kemampuan itu taklif yang dilaksanakan oleh manusia tetapi lelah. Tapi tetap dilakukan walaupun sepayah apapun dilakukan. Waktunya sholat subuh walaupun payah, capek, ngantuk, tetap
dilakukan itu. Yang ketiga adalah taklif yang ada di bawah kemampuan, tapi bertentangan dengan kondisi biologis. Taklif yang ada di antara ini adalah mendorong bahwa si mukallaf untuk melakukan taklif berdasarkan tabiat yang ada pada diri manusia. Tapi akan menimbulkan reaksi dari biologisnya seperti menimbulkan cinta, benci, berani, marah. Misalkan tiba-tiba seseorang ditempeleng orang. Itu akan menimbulkan apa? Marah. Seseorang ketemu seseorang, ini akan timbul cinta kasih atau benci atau berani dan sebagainya. Inilah macam-macam dari taklif itu. Ini yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Barangkali ada yang ingin bertanya, ditanyakan, silakan. Dan ditanyakan? Baik, dari keseluruhan, maka sekali lagi nanti kalau ingin tahu dari soal-soal yang saya buat, saya landasannya soal-soal saya ambil dari ini, dari perkuliahan ya. Dari perkuliahan, kalau bisa jawab, simak sampai tuntas. Nanti saya share ke Mas Prima sama Mbak Arisma. Nanti silakan di-share ke simak sama tuntas. Di situ insya Allah nanti tidak jauh dari apa yang sudah saya terangkan. Soal-soal di ujian tengah semester nanti. Kita ujian tengah semesternya nanti ngisinya lewat Google Form ya. Lewat Google Form ya. Nanti lewat online aja. Jadi khusus untuk di materi saya, ujian saya tidak harus datang, bisa sambil tidur-tiduran. Tapi kalau sudah kuliah Zoom begini, hati-hati ya, jangan sampai pas di kamar mandi kemudian ikut Zoom, lupa kameranya enggak matiin. Ini seperti yang terjadi di luar negeri, itu rapat, begitu tiba-tiba istrinya datang. Ternyata istrinya minta. Langsung dilihat oleh peserta Zoom yang lain. Sedang bekerja keras begitu, bercocok tanam. Bercocok. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya enggak? Bahaya banget, Pak. Bahaya banget. Mudah-mudahan tidak bahaya banget. Senantiasa dapat memanfaatkan keberkahan ilmu yang kita interaksikan pada kesempatan ini. Walaupun kita tidak ketemu langsung, bersemu muka ini alhamdulillah lebih lengkap. Biasanya kalau kuliah hanya 20, 10, 30, ini sampai 50 yang ikut kuliah ini. Tinggal nambah kalau sendiri. 50 orang, Pak. 50 orang. Biasanya 10, 20, ini sampai 50 ikut semua. Yang bekerja pun ikut kuliah. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, manfaat mudah-mudahan barokah. Setelah lulus kuliah dapatkan pekerjaan yang manfaat dan barokah. Sehingga rezekinya manfaat dan barokah. Rezeki yang luwih tur-tura. Turane saged dipakai untuk untuk melaksanakan haji maupun umroh. Bagi yang belum nikah bisa untuk sanguni nikah. Setelah nikah bisa bikin rumah. Masih ada sisa bisa untuk beli sawah. Ingat Mas Prima, kalaupun toh Mas Prima nanti jadi orang yang hebat, orang yang kaya raya, ojo bola. Cukup dengan istri satu itu sudah cukup, jangan nambah. Nanti rumah tangganya bubrah karena tidak ada rukun, karena congkrah. Congkrah itu berarti bertengkar. Dan itu mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam kemanfaatan keberkahan lahir batin dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.